Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi, semangat pagi anak-anak. Apa kabar? Untuk hari ini anak-anak mempelajari bab persamaan nilai mutlak. Saya tulis persamaan nilai mutlak. Oke, saya akan kembali mengingatkan nilai mutlak dulu seperti ini ya. Ada pagar, terus di dalamnya ada variabel x. Ya, kalau persamaan nilai mutlak ini ada tambahan lagi yaitu konstantanya. Yaitu saya umpamakan konstantanya yaitu saya wakili huruf A. Ini berapa ya angka konstanta itu. Nanti di sini sebagai persamaannya. Oke, lanjut. Sama kayak definisi mutlak yang pertama. Kalau di persamaan nilai mutlak ini mempunyai dua versi, yaitu yang x-nya bersifat positif dan x-nya ini yang ada yang bersifat negatif. Paham ya? Nah, dari sampai sini, jika x-nya saya umpamakan gini, jika x-nya itu lebih dari sama dengan 0, maka dia jika x-nya itu lebih dari sama dengan 0, maka dia x-nya bersifat positif. Sama kalau yang bawah, bacanya kayak gini ya. Jika x-nya yang ada di sini itu kurang dari 0, jika x-nya yang ada di sini itu kurang dari 0, maka dia bersifat negatif. Itu cara bacanya ya. Sekarang kita akan menginjak ke persamaannya. Ada persamaan nilai mutlak seperti ini ya. Terus mempunyai dua versi, yaitu x yang positif yang sama dengan A ya. X yang positif sama dengan A. A ini berapa angka? Nanti mewakili angka berapa? X ini nanti mempunyai persamaan di sini. Sekarang kita bahas dasarnya saja biar kalian paham. Ini yang positif atau untuk yang negatif x, persamaannya negatif x sama dengan A. Selalu mempunyai dua versi ya. Lah, ini ada negatif, maka saya pindahkan ke kiri biar kanan ya, biar tidak terjadi negatif. Ini kan ada negatif 1 tapi tidak kelihatan satunya, maka saya pindahkan negatif satunya, maka A dibagi negatif 1, maka terjadilah A atau negatif A, seperti itu ya. Jadi persamaan ini mempunyai dua versi. Yang pertama, terus versi yang kedua. Selalu mempunyai dua penyelesaian. Kesimpulan, saya beri kesimpulannya, bahwasanya mutlak dari x ini mempunyai dua penyelesaian. Pertama, dua penyelesaian, yaitu pertama x sama dengan A, yang kedua x sama dengan negatif A. Ini yang sebagai positif, ini yang sebagai negatif. Jadi mempunyai
mempunyai dua penyelesaian. Ini ya. Ini dipahami dulu. Nanti saya akan kasih contoh persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Karena ini membahas nilai mutlak yang variabelnya hanya satu. Persamaan linier satu variabel. Baik anak-anak, silakan ditulis. Setelah ini saya hapus ya. Oke, saya hapus sampai mana aja ya. Sini. Sini aja. Saya akan buat soal. Ini kehapus, saya tulis lagi. Negatif A, ini A. Saya taruh sini. Nah, contoh. Ada soal misalkan ya 1x negatif 2 mutlak hasilnya itu berjarak 3. Jadi persis ada mutlak di dalamnya itu ada persamaan, yang kanan juga ada konstanta sama ya. Nah, penyelesaiannya ada dua versi, yaitu selalu yang ada yang positif. Untuk yang positif ya kita bahas. Untuk yang positif kita bahas yaitu menganut ini. Di dalamnya kita tulis kembali x negatif 2 sama dengan 3 untuk yang positif ya. Terus x 3 ini saya pindahkan ruas ke kanan. Kalau dipindahkan jadi positif, atau masing-masing dibagi negatif 2. Ruas kiri dibagi negatif 2, ruas kanan bukan dibagi tapi ditambah negatif 2, positif 2, yang kanan positif 2. Tetapi kita langsung aja, negatif 2 saya pindahkan jadi positif 2, maka x nya berapa? 5. Itu ya, mudah ya. Untuk yang negatif, nah, negatif niru ini. Nah, ini tadi boleh, tapi nanti kalau kalian bingung langsung ke sini. X negatif 2 yaitu ada negatifnya di sini ya, negatif 3. Jadi kita pindahkan yang ini, negatif 3 ditambah 2, maka berapa? Negatif 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah untuk x nya 5 ini sama negatif 1. Mudah kan? Apa kalian kena lampu? Oh enggak ya? Oh ya kena. Contoh kedua, ini ditulis ya, sebelum saya hapus kalian tulis. Gak ada tempatnya soalnya, layarnya cuma segini. Untuk contoh yang kedua, 2x plus 5 saya mutlakkan sama dengan 7, sama mempunyai penyelesaian dua cara, yaitu pertama untuk yang positif, yang kedua negatif. Sama ini positif, yang kedua negatif. Yang positif dulu. 2x plus 5 sama dengan ininya positif. Nah, A nya positif, 7 nya yang positif. Terus 2x 7, 5 saya pindahkan ke ruas kanan, dikurang 5, maka 2x 2. Untuk mencari x nya 2 dibagi 2, x sama dengan 1. Itu ya, untuk yang negatif. Mudah kan?
negatif 2x plus 5 negatif 7. Yang ini positif 7. Alhamdulillah, negatif 7. 2x 5 nya saya pindahkan jadi negatif 5, maka 2x yaitu berapa? Negatif 12 ya, negatif 12. Maka x negatif 12 dibagi 2, maka x negatif 6. Maka HP-nya atau himpunan penyelesaiannya ialah 1 dengan negatif 6. Seperti itu. Sebelum saya hapus, kalian tulis, kalian pause ya, biar nanti tidak kecepatan, biar nanti kalian punya pegangan. Contoh yang ketiga, biar gak ngembang ya, saya menghindari kuadrat karena ini pembahasannya linear, maka kuadrat tidak saya tampakkan. Untuk contoh yang ketiga, misal ya, ada x plus 7 mutlak terus negatif 6. Apakah ini bisa dikerjakan? Tidak. Mengapa, Pak? Karena hasilnya mutlak itu ini negatif 6. Ingat, mutlak hasilnya selalu positif. Jadi positif mutlak, positif ini maksud saya, jadi mutlak ini selalu positif jawabannya. Ini negatif tidak bisa. Jadi kalau ada soal seperti ini, maka kalian lewati aja, atau kalau memang ada soal pengecohan, maka jawab tidak bisa. Sekarang ada contoh lagi soal kelima, saya hapus lagi ya. Ini tulis lagi, saya hapus. Oke. Untuk soal yang kelima ya, ada soal seperti ini. Ada mutlak x plus 1 negatif 5, terus ini 2. Pak, ini kan nggak sesuai kayak definisi, contoh definisi. Maka kita persiskan dulu atau kita samakan dulu penyelesaiannya. Persamaannya x plus 1 negatif 5 saya pindahkan, 2 ditambah 5, negatif 5 saya pindahkan jadi x plus 1 mutlak tuh 7. Persis kan ya. Persis, sesuai persamaan. Ini ada dua versi, yaitu positif. Kita hitung ya, x positif 1 sama dengan 7 untuk yang positif. Terus x 1 kita pindahkan jadi negatif 1, x sama dengan 6. Mudah ya. Untuk yang negatif, x plus 1 negatif 7, persis ya. Maka x negatif 7 negatif 1, x negatif 8. Seperti itu. Jadi HP-nya berapa? HP-nya atau himpunan penyelesaiannya ialah 6 sama negatif 8. Oke, sebelum kita soal agak hot lagi, jangan lupa ditulis sebelum saya hapus. Oke, saya hapus ya.
Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke soal yang agak lebih mendalam. Misalkan ya, ada kita ini tadi soal nomor berapa? 5 ya? 5 apa 6? Nah, soal nomor 5 kayaknya ya. Ada soal X negatif 3 sama dengan 2X. Di sini ada variabel di kiri dan dia mutlak, variabel X. Di kanan juga ada variabel X. Maka kita menggunakan sifat mengacu pada sifat, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat. Maka kita mengacu sifat seperti ini. Setelah itu kita pindahkan A kuadrat B kuadrat, saya pindahkan ke kiri sama dengan min B kuadrat, karena dia positif, kalau pindah jadi negatif, sama dengan 0. Ini enggak ada. Nah, setelah itu ada penjabaran dari ini, yaitu A plus B dikalikan A min B sama dengan 0. Nah, ini kita menganut sifat ini. Ini juga sama. Ini sebagai A, ini sebagai B. Ini sebagai A, ini sebagai B. Kita pindahkan yang B ke ruas kiri. Langsung kita kuadratkan ya. X min 3 mutlak negatif 2X. Kita kuadratkan sama dengan 0. Nah, sama ini ya. Terus mutlaknya kita hilangkan, langsung kita menggunakan ke sini, menggunakan kurungan. Ini A sebagai A, terus ini sebagai B. Saya tandai ini sebagai A, ini sebagai B, tapi nanti dikuadratkan ini ya. Nah, sama kan, A kuadrat mutlak kuadrat B kuadrat 2X kuadrat, sama ya. Saya simbolkan A, saya simbolkan B, saya umpamakan seperti ini. Lantas kelanjutannya gimana? Kita A tulis di dalam kurung, ini ada kurungan ya. Nah, kita A kita tulis. Nah, saya gini kan, misalnya A berapa? X min 3. A X min 3 ditambah sama berapa? B berapa? 2X. Nah, gitu ya. Lagi dikalikan A berapa? X min 3 dikurangi ya, dikurangi berapa? B nya berapa? 2X. Nah, sudah ya. Kita selesaikan di dalam kurungan dulu. X ditambah 2X berapa? 3X. Sisanya negatif 3. X dikurangi 2X, maka negatif X. Negatif 3 nggak ada lawannya, tulis lagi. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka dia jadi pemfaktoran sepertinya ya. Nah, kayak pemfaktoran, maka mudah mencari X nya, HP nya, himpunan penyelesaiannya. Maka kita tulis ini 3X ini sama dengan 0, sama dengan 0. 3X min 3 sama dengan 0. 3X sama dengan ini, negatif 3 saya pindahkan, maka jadi 3. Untuk mencari X, 3 dibagi 3, X sama dengan 1. Nah, itu ya, ini untuk X yang pertama. Atau yang ini negatif X
negatif 3 sama dengan 0. Negatif 3 negatif X, negatif 3 saya pindahkan maksudnya, maka jadi positif 3. X ini negatif 1 ada, tapi saya pindahkan 3 dibagi negatif 1. Negatif 1 di sini nggak kelihatan ya. Nah, ada tapi tiada, ada tapi tidak kelihatan. Maka kalau dipisahkan dia kelihatan. X negatif 3. 3 dibagi negatif 1, negatif 3. Untuk yang bersifat negatif ini saya uji biar benar apa tidak gitu ya. Ini saya uji kemana Pak? Dari sini uji ke yang ruas kanan, yaitu 2x. Diuji itu maksudnya gimana Pak? Diginikan 2x, x nya kita ganti negatif 3, atau kita susun aja biar paham. 2 x nya kita ganti negatif 3 sama dengan berapa? Negatif 6. Nah, kalau mutlak hasilnya negatif 6, maka dia tidak memenuhi. Artinya ini untuk x yang ini tidak memenuhi. Yang memenuhi yang ini, yang positif. Nggak pakai diuji, pasti dia memenuhi. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya ialah hanya x yang 1. Nah, seperti itu ya. Kalau hasilnya negatif mutlak dari ini terus kok negatif 6, maka tidak memenuhi. Lanjut ke soal yang lebih sama seperti ini sejenisnya. Kalian tulis sudah atau kalian pause, nanti kalian tulis. Saya hapus ya. Saya menghindari yang kuadrat karena ini membahas nilai satu variabel, itu tidak ada kuadratnya atau pangkat persamaannya, itu tidak ada pangkat atau kuadratnya, tidak ada pangkat 2 atau kuadrat persamaannya karena linear, pangkatnya 1 semua. Anak-anak, kita lanjut nomor 6 ya. Nomor 6 ini sama kayak nomor 5. Ini kita umpamakan A, ini kita umpamakan B. Terus ada sifat seperti yang kayak tadi, A kuadrat sama dengan B kuadrat. B kuadrat saya pindahkan ke ruas kiri sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 0. Terus kita jabarkan jadi A plus B A min B sama dengan 0. Kita jadikan persis kayak sifat ini ya. Oke, lanjut. Ini kita pindahkan 2x plus 1 kuadrat dikurang B nya kita pindahkan x mutlak ya, plus 3 mutlak kuadrat. Setelah itu kita hilangkan mutlaknya. Kita langsung ke sini sifatnya, yaitu ini A ya, jangan lupa ini A, ini B. Setelah kurung apa? A itu siapa? Ini 2x plus 1. Setelah A apa? Positif ditambah. Setelah positif atau ditambah yaitu B. B itu siapa? Ini x plus 3. Setelah itu dikali, buka kurung lagi. A itu siapa? Dia 2x plus 1, 2x plus 1. Terus setelah A apa? Negatif atau dikurangi. Setelah dikurangi B, B itu siapa? Yaitu x plus 3.
buka kurung lagi karena ini dua suku, buka kurung X plus 3. Setelah itu tutup kurung. Nah, ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan. Ini kita samakan 2x dengan x berapa? 3x. Terus 1 dengan 3, 4. 2x dengan negatif x, atau kita olah ini dengan ini negatif x ya. Negatif dikali x, negatif x ditambah 2x jadi x. 1 dikurangi 3, negatif berapa? 2 sama dengan 0. 1 dikurangi 3 ya. Ini kalau dijabarkan ini kalau dijabarkan negatif x, negatif 3 gitu ya. 2x dikurangi x, 1 dikurangi 3, negatif 2. Paham ya? Lanjut. Kalau sudah kayak gini, kalian sudah bisa mencari x-nya, tapi diambil 1 kurung 1 kurung. 3x x seperti ini dan ini boleh sama dengan belum sama positif 4 sama dengan 0. 3x 4 ini saya pindahkan jadi negatif 4, x negatif 4 dibagi 3, sudah selesai. Atau x min 2 sama dengan 0, x 2, selesai. Jadi ini sudah selesai. Pak, apa perlu kita uji ini ada negatif x nya? Tidak perlu, karena soalnya saja sudah mutlak keduanya ini. Kalau mutlak hasilnya negatif. Ya kalau tadi soal nomor yang sebelumnya di sini kan 2x ya, dia nggak mutlak. Kalau tidak ada mutlak baru kita uji ini di sana. Berhubung mutlak selalu hasilnya positif. Kalau tidak pakai mutlak dia akan negatif. Kalau ini negatif. Ya seperti itu. Semoga kalian bisa mengerjakan dan bermanfaat. Saya kasih tugas di session setelah ini ya. Sampai sini, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.